Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita memang ada di satu situasi negara kita yang sangat hancur-hancuran. Tetapi bagi orang yang beriman di seluruh dunia sedang berbahagia, sebentar lagi kedatangan tamu mulia. Marhaban ya Ramadan. Dan yang terakhir, kita sama berdoa semoga Gaza, Palestina, dan seluruh dunia Islam siap untuk berjihad menghadapi kemungkinan yang dirancang oleh Israel dan kawan-kawannya. Bung kameramen mau baca berita apa nih? Baik, Bu Alfian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Alfian. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Hari ini saya akan menyandingkan dua berita Bu Alfian. Yang pertama tentang Kades nih Bu Alfian, Desa Kohot. Semuanya dari Tempo. Yang pertama adalah Kepala Desa Kohot tersangka hingga Bareskrim Polri minta imigrasi lakukan cekal. Woy, kesannya serius banget Kak. Di satu sisi lagi ada berita Kejagung mundur dari kasus pagar laut. Serahkan penyidikan sepenuhnya ke Bareskrim. Untuk respon awalnya bagaimana Bu Alfian? Padahal pagar laut lolos karena yang jaga polisi laut. Silakan Bu Alfian. Menyerahkan penanganan kejahatan pada penjahat. Jadi Waduh. kita tidak punya kata lindah itu ya. Apakah memang mengarah kepada penyelesaian persoalan? Kenapa kasus yang terjadi di 16 kecamatan hanya di-TO-kan kepada seorang kepala desa? Satu. Padahal persoalan ini persoalan yang juga terjadi di Cirebon, terjadi di Bekasi, terjadi di hampir seluruh daerah Indonesia. Jadi kelihatan ini benar-benar terjadi penyempitan proses, lokalisir, seolah ini hanya kesalahan yang dibuat dalam posisi ecek-ecek. Cocok. Nah ini harus dibahas betul, maka Lurah Kohot bukan hanya sekedar dicekal, harus ditangkap, harus dipenjara dia, ditahan dulu sama satu lagi sekretarisnya, karena ternyata di atas lurah ini yang memerintah nggak disentuh, di atasnya lagi nggak sentuh, alih-alih menyentuh Aguan, ya Aguan kelihatannya kejauhan. Ya Bung Alfian, setuju banget saya dengan kalimat Bung Alfian, penyelesaian masalah ya Bung Alfian. Jadi kesannya kalau Kades Kohot ditangkap atau nanti dipenjara, seolah udah selesai. Padahal menurut saya ini harus menyasar Aguan dan Jokowi Bung Alfian. Nah kemudian ini kan apa ya Bung Alfian? Masyarakat akhirnya dibuat capek Bung Alfian. Kita minta kan PSN-nya itu dicabut Bung Alfian, tapi nggak dicabut-cabut, malah teriak hidup Jokowi. Jadi mungkin di sesi tengah ini, ya mungkin kita perlu bersyukur juga Bung Alfian. Salah satu pintu kecil Kades Kohot jadi tersangka, mudah-mudahan bisa merangsek masuk data-data yang lain. Tapi yang saya khawatirkan adalah seperti kasusnya bandar narkoba Bu Alfian. Jadi bandar narkoba masuk penjara, total backup, keluarganya di luar aman, dia dalam penjara aman, jadi dia nggak akan berkicau. Mungkin untuk sesi tengah ini bagaimana Bu Alfian agar akhirnya ini menuju pada penyelesaian masalah di semua PSN, di semua pagar laut, di semua tempat yang bermasalah, dan juga agar ini bisa menyasar Jokowi dan Aguan Bu Alfian. Silakan. Sebelum saya merespon tengahan ini, saya sebenarnya masih terfikir-fikir ya Bung kameramen soal mundurnya Kejaksaan Agung. Tetap ada sesuatu, nggak mungkin itu. Orang yang punya fungsi-fungsi yang sebenarnya punya daya sidik, daya selidik dan daya eksplorasi persoalan kok tahu-tahu mengundurkan diri. Ya, kenapa bisa begitu? Dan ini tetap menurut hemat saya ini harus jadi perhatian buat seluruh masyarakat Indonesia bahwa penanganan kasus di negara kita memang sangat jauh dari harapan. Harapan kita, syukurnya kita masih punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya mungkin dari saya di pendapat pertengahan ini, ketika orang-orang berteriak adili Jokowi, tangkap Jokowi dan seterusnya, mohon maaf Pak Prabowo, kenapa Bapak berteriak hidup Jokowi gitu? Itu kan sama juga Bapak bahasa lainnya, lo jangan macam-macam sama Jokowi ya. Hidup Jokowi, nah itu Pak, mohon maaf Pak, itu bahasa kinayah, bahasa majasnya begitu. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo menangkap bahwa ekspresi Bapak berteriak hidup Jokowi
oleh para pendukung Bapak, loyalis Bapak, begitu dianggap sebagai sebuah strategi ABCD. Nah, tapi tentu sebaiknya itu dipahami bahwa ungkapan itu sangat tidak etis, tidak pantas. Dan jadi sekali lagi untuk di tengah ini, pada seluruh masyarakat, jangan bergeser. Di samping ada masalah-masalah lain, apakah yang berhubungan dengan gas melon, yang berhubungan dengan yang lain, semua masalah-masalah yang lain tetap dihadapi dan diusahakan ada solusinya. Tapi urusan pagar bambu ini jangan pernah lepas, karena ini kelihatannya karena 30,16 km itu udah dicabut semua, Bung Kameramen. Nah, kalau dicabut semua bagaimana kan? Ini kan perlu ada, kalau nanti ada penyidikan, ada proses kan perlu ada semacam olah TKP, kan bisa begitu. Betul. Nah, kalau olah TKP udah nggak ada buktinya lagi segala macam, punya alasan bilang nggak ada kan, jadi benar-benar kelihatan. Dan jauh-jauh hari ada yang ngingetin, Bung Kameramen, diambil saja, dicabut, tapi dipastikan ada tempat yang tersisa secara bentuk formasinya kelihatan tuh masih ada gitu. Tapi secara fisik sebenarnya sih di Bekasi juga malah sudah kokoh, belum dicabut, Bung Kameramen. Yang dicabut kan cuma yang di Tangerang doang, yang 30,16 km. Kalau yang di daerah-daerah lain di Indonesia nggak ada yang dicabut. Bahkan pengurukan tetap jalan, Bung Kameramen, kalau Bung Kameramen mau tahu. Jadi proses-proses pembangunan fisik untuk PIK 2, padahal kita udah punya contoh PIK 1. Seperti apa PIK 1 menjadi negara dalam negara. Sekarang PIK 2 malah seolah-olah tidak ada yang berani menghentikan mereka melakukan pengurukan, menambah tanah segala macam, jalan terus. Gitu respon tengahnya, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, di sosmed itu PIK 2 itu jadi punya istilah tempat mabok, Bung Alfian. Emang di sana kan sangat marak tempat minuman keras, kelabing gitu, Bung Alfian. Nauzubillah. Nah, Bung Alfian, mungkin masuk akhir sesi kali ini, Kejagung itu kan kita sama tahu ya, Bung Alfian, belakangan ini banyak menangkap kasus ya, Bung Alfian. Salah satunya Harvey Muiz lah, itu kan yang nangkep Kejagung kan. Makanya yang saya bingung adalah institusi yang belakangan lagi rajin nangkep nih, tiba-tiba mundur. Masa sih Kejagung percaya sama polisi, kira-kira kan gitu? Atau enggak sebenarnya sama-sama aja, jahatnya tanda kutip, tapi mungkin bagiannya Kejagung nggak nangkepin ini begituan. Untuk akhir sesi kali ini, Bu Alfian, ini semakin hari kita semakin kebingungan masyarakat. Ini kalau Pak Said Didu misalkan yang jadi kepala kepolisian, atau Pak Said Didu yang jadi kepala Kejaksaan Agung, ini sangat cepat nih Bu Alfian mengurus kasus ini, tapi kita kayak dieler-eler kalau kata Bu Alfian. Untuk closing akhir ini, Bu Alfian, apa pesan Bu Alfian pada masyarakat yang daerahnya terdampak PSN, Bu Alfian, kepada masyarakat yang hari ini bersuara melawan pagar laut, PSN, agar lebih jeli lagi, Bu Alfian, poin-poin yang akan mereka aksikan, atau poin-poin yang akan mereka demokan, atau poin-poin yang mereka suarakan kepada Pak Prabowo, Bu Alfian. Jangan nanti ujungnya Pak Prabowo merasa, oh nggak ada laporan kok seperti itu. Untuk closingnya silakan, Bu Alfian. Dalam sebuah video berdurasi 9 menit, Pak Suripto, orang yang punya otoritas bidang intelijen, itu menerangkan panjang lebar tentang betapa sedang terjadinya proses penjajahan secara terang-terangan. Yang itu beliau mengatakan jangan dibiarkan, itu satu. Yang kedua, kepada para masyarakat Indonesia, cobalah untuk sedikit menjadikan Ramadan ini sebagai waktu untuk muhasabah. Tolong tanyakan bagaimana nasib anak di belakang kita nanti, anak-anak kita. Ma ta'buduna min ba'di. Bagaimana nasib anak-anak kita dengan penanganan negara seperti ini, dengan keuangan negara yang hancur-hancuran, dengan efisiensi telah menimbulkan PHK di mana-mana, dan dengan enak saja dalam merespon Indonesia gelap itu, orang yang bernama Luhut menyebut-nyebut bahwa lowongan kerjaan ini cuma lowongan buat 29 orang aja dibangga-banggain. Saya dengar itu, kita telah memberikan tempat buat 29 orang mengambil tugas ini. Sementara ratusan ribu jutaan yang diambil alih oleh orang-orang Cina, itu tidak dianggap persoalan. Nah, kepada para ulama juga diharapkan di penghujung hari ini, ayo dong bersuara. Anda punya kewajiban memberikan pemahaman konsepsi ketuhanan. Anda juga mendapatkan tugas untuk menjelaskan konsepsi dan fungsi kemanusiaan, fungsi sosial, dan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kepada saudara-saudara, pahami bahwa PIK 2 ini merupakan sebuah
kompilasi atau akumulasi PIK 1 sampai PIK 11. Jadi PIK 1, PIK 2, PIK 3, PIK 4 itu Bung kameramen itu dimasukkan ke the big management, Bung. Jadi sehingga dia menjadi sesuatu kelembagaan yang aman untuk melakukan penjarahan, pencaplokan, dan pemaksaan masyarakat untuk menjual tanahnya dengan harga yang ditentukan oleh pembeli. Dan terakhir, mari kita ingat pesan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kelalaian kita hari ini akan jadi sengsara generasi di belakang kita. Ayo Bung, rebut kembali, jaga kedaulatan NKRI, usir penjajah-penjajah dari Cina. Dan kalau Cina yang cinta Indonesia, tentu akan kita ajak mengusir Cina penjajah. Sehingga kita kompak, seluruh rakyat Indonesia, ayo Bung, rebut kembali, ayo Bung, ganyang yang merusak negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.